Hai Sobat Keraton, video kali ini kita akan membahas tentang 20 sifat mustahil bagi Allah yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu 20 sifat wajib bagi Allah. Dan untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe-nya dan tombol loncengnya. Kalau ikutin terus ya. Berikut penjelasannya. Sifat mustahil bagi Allah yang pertama adalah Adam. Adam berarti tidak ada. Allah mustahil bersifat Adam, karena Allah tidak mungkin tidak ada. Segala sesuatu yang di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah, dan mustahil jika Allah tidak ada. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran An-Nahl 16 ayat 3, yang artinya adalah Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Sifat mustahil bagi Allah yang kedua adalah kudus. Kudus berarti baru, sebab Allah sudah ada sebelum semua makhluk dan ciptaannya ada sebelumnya. Allah bersifat terdahulu atau kidam. Berikut ayat yang menerangkan bahwa Allah bersifat terdahulu dalam surah Al-Hadid ayat 3, yang artinya adalah Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Sifat mustahil bagi Allah yang ketiga adalah fana. Fana artinya tidak kekal. Fana juga dapat diartikan binasa atau rusak, dan merupakan sifat mustahil bagi Allah, sebab Allah mustahil mempunyai sifat fana. Allah itu kekal dan abadi. Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Berikut firman-Nya Allah tentang sifat kekalnya, tertuang dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Artinya, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Sifat mustahil bagi Allah yang keempat adalah mumatsalatulil hawadisi. Mumatsalatulil hawadisi yang artinya adalah Allah serupa dengan makhluk. Ini juga termasuk sebagai sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil serupa dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik zat, sifat, ataupun perbuatannya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Diterangkan dalam firman Allah surat Al-Ikhlas ayat 4, yang artinya adalah dan Dia tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Sifat mustahil bagi Allah yang kelima adalah qiyamuhu bi ghairihi. Qiyamuhu bi ghairihi artinya ialah berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu apapun, serta berdiri sendiri atau qiyamuhu binafsihi. Allah itu maha sempurna dan maha berdiri sendiri. Berikut firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 6, yang artinya ialah dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya,
tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Sifat mustahil bagi Allah yang keenam adalah ta'adud. Ta'adud berarti berbilang. Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'adud karena Allah Maha Esa atau tunggal. Dalam surah Al-Ikhlas Allah berfirman, yang artinya ialah, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak, tidak juga diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Sifat mustahil Allah yang ketujuh adalah ajiyun. Ajiyun artinya lemah. Ini menjadi sifat mustahil bagi Allah yang Maha Berkuasa atau kudrat. Allah tidak lemah dan tidak akan ada alam semesta beserta isinya jika Allah lemah. Firman Allah dituangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 20 yang artinya ialah, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sifat mustahil bagi Allah yang kedelapan adalah karohah, yang artinya adalah terpaksa. Dalam hal ini juga termasuk dalam sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil bersifat karohah. Allah itu bersifat berkehendak atau iradat. Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Dijelaskan dalam firman-Nya yang artinya adalah Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Sifat mustahil bagi Allah yang kesembilan adalah jahlun. Jahlun adalah sebutan lain dari kata bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat jahlun, sebab Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta. Tidak ada makhluk yang bersembunyi dari Allah. Dijelaskan dalam firman-Nya yang artinya adalah, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sifat mustahil yang ke-10 adalah mautun. Mautun adalah mati. Allah bersifat hidup atau hayat. Allah tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup serta kekal abadi. Dengan demikian, sangat tidak mungkin Allah bersifat mautun atau mati. Dijelaskan dalam firman-Nya yang artinya adalah, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak akan mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Al-Furqan ayat 58. Sifat mustahil bagi Allah yang ke-11 adalah somamon. Somamon yang berarti adalah tuli. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah Maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengarannya. Tidak mungkin Allah tidak mendengar, walau hanya sedikit pun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 127, yang artinya ialah, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Sifat mustahil bagi Allah yang ke-12 ialah umyun, yang berarti buta. Allah tidak buta, Allah Maha melihat. Ini menjadi salah satu sifat mustahil bagi Allah yang lain, karena Allah melihat segala yang tampak dan segala yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari penglihatannya. Allah berfirman, yang artinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi.
dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sifat mustahil bagi Allah yang ke-13 yaitu hukmun, yang berarti bisu. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah bersifat kalam, artinya beriman. Jika Allah bisu, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. Dalam firman Allah yang artinya, dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Sifat mustahil Allah yang ke-14 yaitu ajian. Ajian artinya yang lemah. Allah mustahil bersifat ajian, sebab Allah Maha berkuasa. Tidak mungkin Allah itu lemah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. Allah pun tidak memerlukan bantuan siapapun. Jadi Allah mustahil bersifat ajian. Sifat mustahil bagi Allah yang ke-15 yaitu karihan. Karihan adalah maha terpaksa. Tidak mungkin Allah bersifat karihan, karena Allah maha berkehendak atau muridan. Semua yang ada di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah. Allah tidak merasa terpaksa melakukannya. Sifat mustahil bagi Allah yang ke-16 yaitu jahilun. Jahilun berarti maha bodoh. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah maha mengetahui. Semua ilmu itu bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil bagi Allah yang ke-17 yaitu mayitan. Mayitan yang artinya adalah mati. Hal ini juga termasuk dalam sifat mustahil bagi Allah, padahal Allah kekal abadi dan tidak ada awal maupun akhir. Allah tidak akan pernah mati. Bahkan Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah pun tidak pernah merasa lelah. Jadi mustahil Allah bersifat mayitan. Sifat mustahil bagi Allah yang ke-18 yaitu as-soma. As-soma artinya yang maha tuli. Allah itu maha mendengar, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun. Allah mendengar apa yang tidak kita dengar. Allah tidak mungkin bersifat maha tuli. Sifat mustahil bagi Allah yang ke-19 yaitu a'ma. A'ma berarti maha buta, sebab Allah maha melihat. Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah pun dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. Jadi mustahil bagi Allah kalau bersifat a'ma atau maha buta. Sifat mustahil bagi Allah yang ke-20 atau yang terakhir adalah abkumu. Abkumu artinya maha bisu. Allah mustahil mempunyai sifat abkumu. Allah itu justru mempunyai sifat mutakaliman atau maha berfirman. Jika Allah bisu, tidaklah mungkin ada kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Demikianlah video tentang 20 sifat mustahil Allah. Semoga dengan mengetahui sifat mustahil bagi Allah ini, Sobat Keraton akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah keimanan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.